laju dan kreatif Sadil Ramdhani yang lama menyepi di skuad Garuda kini kembali dengan kekuatan dribbling yang sangat bahaya, gocekan pecelelenya itu. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askala News Studio. Oke, apa kabar semua di akhir pekan ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, hari ini kita bicarakan terkait persiapan timnas Indonesia di ASEAN Cup. Pelatih Timnas Indonesia yaitu John Hedman resmi memanggil 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan ataupun training camp skuad Garuda yang akan digelar di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei 2026. Dan dalam keterangan rasmi PSSI, para pemain akan menjalani sesi latihan intensif selama 5 hari, termasuk pertandingan internal sebagai bagian dari proses evaluasi tim pelatih. Okey, yang saya ingin highlightkan di sini ialah ada beberapa pemain baru yang dipanggil oleh John Hedman. Tetapi mayoritasnya adalah pemain-pemain lokal yang berkarir di Indonesia, Liga 1 Indonesia. Dan hanya satu nama pemain abroad iaitu Marcelino Ferdinand. Dan saya juga sangat tertarik dengan kembalinya semula nama Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani yang pernah bermain di Sabah FC dan kini bermain di Persib Bandung, kini dipanggil semula untuk menyertai latihan ke skuad Garuda. Okey, ada juga pemain yang baru. Sejumlah pemain yang mendapat panggilan perdana iaitu Brian Fatari, Excel Runtukahu, Alfarizi Buffon dan juga Rizky Eka Pratama. Itu antara pemain-pemain yang baru. Yang selebihnya adalah pemain-pemain yang sudah pernah dipanggil menyertai skuad Garuda Timnas Indonesia. Tetapi di bawah John Hedman ini mungkin ada beberapa kriteria yang beliau inginkan, dan ini yang kita ingin lihat dalam video ini. Dan di akhir video nanti saya akan analisa beberapa pemain-pemain ini dan juga mungkin strategi daripada John Hedman ini. Okey guys, sebelum itu kita simak dulu video ini. Pelatih John Hedman resmi memanggil skuad untuk training camp ASEAN Championship 2026. Mayoritas pemain yang dipanggil berasal dari Super League, menunjukkan fokus pada pemain yang sudah match fit dan kompetitif di dalam negeri. Tapi yang bikin tanda tanya, nggak ada nama Rizky Ridho, Beckham Putra, dan Elianora Inders. Namun kabarnya, ketiga nama tersebut udah langsung masuk tim utama, jadi nggak perlu lagi ikut TC Timnas. Menariknya, Marcelino Ferdinand kini kembali masuk daftar. Ini bisa jadi sinyal kuat kalau Marcelino tetap jadi bagian penting dalam proyek Timnas ke depan. Sekarang pertanyaannya, apakah kombinasi ini cukup kuat untuk bersaing di ASEAN Championship atau justru bakal jadi eksperimen berani yang penuh risiko? Resmi, berikut ini pemain yang dipanggil untuk Piala AFF 2026. Goalkeeper, Cahya Supriyadi, Muhammad Riyandi, dan Nadeo Argawinata. Defenders, Alfarezi Buffon, Brian Fatari, Fajar Faturrahman, Muhammad Ferrari, Shane Patinama, dan Wahyu Prasetyo. Midfielders, Yance Sayuri, Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri, Egy Maulana Fikri, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Tom Haye, Rivaldo Papahan, Witan Sulaiman, dan Sadil Ramdhani. Forwards, Excel Runtukahu, Hoki Caraka, Jens Raven, dan Rizky Eka Pratama. Timnas versi baru, pilihan Hedman di luar dugaan. Pelatih Timnas Indonesia John Hedman mulai memfokuskan perhatian pada potensi pemain lokal jelang ASEAN Championship 2026. Menariknya, dari daftar pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan, hanya satu nama pemain abroad yang masuk, yakni Marcelino Ferdinand. Marcelino sendiri saat ini tercatat sebagai pemain Oxford United yang tengah dipinjamkan ke AS Trencin. Selebihnya, skuad didominasi pemain dari kompetisi dalam negeri. Klub Persija Jakarta menjadi penyumbang terbanyak, yaitu Witan Sulaiman, Excel Runtukahu, Fajar Faturrahman, dan Shane Patinama. Sementara Persib Bandung mengirimkan Mark Klok, Tom Haye, dan Sadil Ramdhani
Menurut John Herdman, Fadilah. pemusatan latihan ini menjadi Mantap. kesempatan penting bagi pemain untuk membuktikan diri demi mengamankan tempat di skuad utama. Pemusatan latihan dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 30 Mei 2026. Namun, semua pemain masih harus bersaing karena belum tentu masuk dalam skuad final. Sebelum Betul. turnamen, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Oh, Bung ada Karno. lawan Oman, nah. Pada laga tersebut, 5 pemain Juni. yang berkarir di Eropa seperti Jay Itzes, Kevin Dix, hingga Maarten Paes berpeluang untuk ikut memperkuat skuad Garuda. Yes, comebacknya Marcelino Ferdinand dan Ricky Kambuaya serta dipanggilnya debutan timnas yaitu Axel Runtukahu. Lalu ada 2 nama dari timur yaitu Axel Brian Fatari dan Runtukahu. Rizky Eka Pratama. Ini dia Garuda Calling untuk training camp AFF 2026. Kita lihat nama-nama lengkapnya. Kita mulai dari penjaga gawang. Cahya dan Nadeo sudah masuk daftar Garuda Calling sebelumnya. Sedangkan kiper ketiganya bukan Hernando, melainkan Muhammad Riyandi. Kemudian ada Alvarezi Buffon, Fajar Faturrahman, Muhammad Ferrari, Sain Patinama, Wahyu Pras, Sadil Hoki, Brian Fatari. Yang menarik adalah Brian Fatari. Pemain bertahan asal Dewa United ini akhirnya dapat kesempatan yang akan dipanggil oleh John Herdman. Kemudian di barisan berikutnya ada Yance Sayuri, Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri, Egy Maulana Fikri, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Rivaldo Arkan Pakpahan, Fikri, ya. Tom Haye, serta Witan Tom Haye ada Sulaiman. Sebetulnya Witan nama-nama yang benar. udah gak asing masuk di timnas senior. Dan yang Iya, menarik betul. adalah di barisan penyerang. Ada nama Axel Runtukahu dari Axel Persija Jakarta yang Runtukahu. akhirnya resmi dipanggil. Serta Jens Raven dari Bali United dan Rizky Eka Pratama, pemain kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini akhirnya juga dapat kesempatan lagi yang dipanggil oleh timnas senior. Gimana guys pendapat kalian tentang nama-nama yang dipanggil oleh John Herdman untuk training camp persiapan AFF 2026? Yang akan diselenggarakan di bulan Mei nanti. Sedangkan AFF-nya masih akhir Juli. Ada yang namanya ketinggalan atau kayaknya nggak perlu dipanggil deh? Coba komentarnya. Oke guys, saya cuba menganalisa nama-nama pemain yang dipanggil ini. Ada 23 pemain yang dipanggil ya. Tetapi mungkin secara ringkasnya yang saya bisa perhatikan bermain di Liga 1 Indonesia dan mungkin ada yang saya kenali, ada yang saya tidak kenali pemain-pemain ini, nama pemain baru. Tetapi mungkin sedikit analisa ini mungkin kita dapat tahu bagaimana kekuatan timnas Indonesia di ASEAN Cup nanti. Oke, dari penjaga gol ya, Cahya Supriyadi. Dia ada Cahya Supriyadi, Muhammad Riyandi dan Nadeo Argawinata. Hernando Ari itu tidak dipanggil ya. Oke, Cahya Supriyadi ini sudah tidak asing lagi. Dia seorang kiper yang muda, refleks yang bagus, tetapi dari segi pengalaman itu agak kurang sedikit untuk Cahya Supriyadi ini. Oke, Muhammad Riyandi yang baru dipanggil ini. Dia dari segi kekuatannya, dia ini stabil, jarang buat kesalahan yang besar, tetapi dia kurang match ataupun peluang-peluang yang besar. Nadeo Argawinata, pengalaman di internasional sudah ada, kemudian leadership yang kuat, konsistensi kadang turun naik, itu yang agak kurang. Dan Nadeo ini, tetapi beliau ini kemungkinan besar menjadi starter line up. Bagi saya Nadeo antara yang terbaik daripada 3 kiper ini dan punya pengalaman. Okey, dari segi pertahanan ataupun defense, Alvarezi Buffon, back muda agresif tetapi masih kurang pengalaman. Fajar Faturrahman pula laju sesuai wingback, defense belum solid. Seni Patinama pengalaman bermain di Eropa, crossing bagus, back paling stabil. Wahyu Prasetyo, fizikal kuat, duel udara bagus, kurang build up. Kesimpulannya, defense cukup solid tapi kurang kurang power lagi. Kalau ada di sini Rizky Ridho, mungkin akan tambah power. Okey, gelandang Marcelino Ferdinand, playmaker utama, kreativitas yang sangat tinggi. Beliau ini seorang yang punya kemahiran yang bagus. Mark leader midfield, pengalaman tinggi. Tom Haye punya passing kelas Eropa, kontrol tempo permainan bagus. Ricky Kambuaya
power dan juga drive ke depan ini sangat laju juga. Rivaldo Pakpahan, tenaga muda tetapi masih belum terbukti kekuatannya. Ian Sayuri juga pengalaman, laju, versatile, boleh jadi winger, wingback pun boleh jadi. Arkan Fikri, teknik yang bagus, punya masa depan yang bagus. Jadi dari segi midfield ini, kesimpulannya di bagian ini sangat kuat juga. Kalau ada Marcelino Ferdinand gabung dengan Tom Haye, Ian Sayuri, Ricky Kambuaya, ini bagus untuk midfield Indonesia. Coba kita lihat di bagian penyerang pula. Witan Sulaiman, kita ketahui seorang pemain yang berpengalaman, laju dan kreatif. Sadil Ramdhani yang lama menyepi di skuad Garuda kini kembali dengan kekuatan dribbling yang sangat bahaya, gocekan pecelelenya itu. Egy Maulana Fikri, skill tinggi dan konsistensi sangat tinggi juga. Hoki Caraka, striker yang kadang turun naik tapi dia punya finishing belum begitu tajam ya. Perlu banyak lagi penambahbaikan. Okey, Excel Runtukahu, ini pemain yang baru ya. Dia punya kekuatan, rating dia ini sangat tinggi. Mungkin sebab itu dipanggil. Rizky Eka Pratama, laju dan juga selalu mencipta peluang-peluang yang bagus. Ini. Brian Fatari, versatile, attacking. Kesimpulannya dari segi penyerang ini mungkin banyak pemain baru dan masalah utamanya kita belum melihat finishing dari pemain-pemain penyerang yang baru dipanggil ini. Apapun kita doakan yang terbaik, dan dari segi kekuatan secara keseluruhan skuad Indonesia ini, midfield sangat bagus kalau gabungan McLock, Tom Haye dan juga Marcelino Ferdinand. Banyak pemain wing yang boleh main, Ian Sayuri, Ricky Kambuaya, Sadil Ramdhani, ini juga kombinasi pemain muda dan juga pemain berpengalaman. Okey, dari segi kelemahannya pula di sini, tiada striker yang betul-betul tajam, yang punya insting yang baik untuk mencetak gol. Tetapi pemain muda ini bisa diberi peluang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik sebenarnya. Dan dari segi kelemahan lagi, kurang ada pemain fizikal yang tinggi, karena kalau kita lihat di defense tadi tiada pemain yang tinggi kayak Bang J, Elkad Bagot, rata-rata pemain lokal kan. Jadi kita masih memberi peluang juga kepada pemain-pemain defense yang baru dipanggil ini untuk melihat bagaimana di Asian Cup ini mereka bisa atau tidak. Bagi saya, cadangan formasi yang terbaik untuk Timnas Indonesia ini kalau ada gabungan Marcelino di bagian tengah ini kan, Marcelino, Tom Haye dan juga McLock. Ini bagus. Ditambah lagi dengan Sadil, Witan Sulaiman dan juga Egy Maulana, mungkin ada variasi yang berlainan kali ini di ASEAN Cup ini. Dan kalaulah situasi bisa dilakukan oleh Timnas Indonesia ini daripada segi finishing tajam, kemudian defense yang stabil, mungkin mereka bisa menjadi juara. Tetapi kalau semua ini masih baru mencari rentak, mungkin agak sulit juga. Tetapi mereka punya pengalaman yang bagus, semua pemain muda walaupun pemain lokal, tetapi pengalaman mereka itu sangat penting. Mereka sudah banyak pernah bermain di luar negeri juga. Dan saya mengharapkan dan mendoakan semoga ASEAN Cup ini akan menjadi medan untuk mendapatkan talenta-talenta muda di Indonesia, guys. Okey, bagaimana menurut kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.